Udah, oke kan aja. Hasilnya Pakainya nggak narik kali. Insyaallah kerajaan yang diberkati Tuhan, dipenuhi Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Saya sudah sampaikan minggu yang lalu bagaimana Petrus meniru Yesus. Yesus berkata, Talita kumi. Dia berkata pada Dorcas atau Tabita kumi. Dan kita juga melihat apa yang dikerjakan oleh Kristus, kita dilakukan oleh kita murid-muridnya. Tetapi saya juga bersyukur dalam hidup saya ada hamba-hamba Tuhan yang saya bisa tiru. Yang saya bisa tiru yaitu apa yang mereka berbuat. Pengalaman saya pertama ketemu Bapak Abraham Alex Panusa Putra itu begitu membekas pada saya. Pada waktu saya datang ke gereja yang kecil itu, yang kalau hujan sudah nggak bisa dengar apa-apa, karena itu cuma terbuat dari tenda aluminium outing itu. Dan pada saat itu ada seorang bapak yang lumpuh. Dia ambil itu tongkat yang kaki 3 itu, dia hancurkan dan berkata dalam nama Yesus berjalan, dan orang itu berjalan. That's simple, in the name of Jesus. Lalu bagaimana tentang mengusir setan? Saya belajar dari seorang ibu sederhana bernama Ibu Erna Tan. Ibu Erna Tan ini saudaraku, dia dikenal sebagai nabi di Surabaya. Dan pertama kali saya diajak oleh beliau, yaitu karena ada seseorang yang kerasukan setan. Ya, saya masih ingat jalannya, Nginden Gandua di Surabaya, saudara. Ketika kita masuk sana, saya serem juga. Bukan cuma hari Jumat, saya bukan tahayul, saudaraku, tapi itu melalui kuburan. Dan sampailah kita ke rumah itu, dan seorang wanita yang sudah tidak makan 3 hari, dan ketemu dengan Ibu Erna, dia menyeringai serem, saudara. Ya, dan Ibu Erna marah pada roh jahat itu. Dia berkata begini, minggu lalu tak usir di jalan Embong Malang, sekarang kesini bikin repot orang. Saudaraku, dia marah kepada roh jahat itu. Tetapi dia benar, Alif, kamu yang usir pertama kali, saudara. Dan karena itu saya berteriak, dalam nama Yesus. Seorang Surabaya, saudara ya, dalam nama Yesus, roh jahat keluar. Roh jahatnya nggak keluar, saudara. Yang keluar Pak RT marah-marah pada saya. Beliau seorang marinir yang gagah, badannya besar, kumisnya melintang, bermerpati, sudah tingkatan perwira bukannya. Lalu saudaraku pada saat itu dia berkata, ini loh takut. Orang yang besar itu ketakutan, dia wanita itu menyeringai dan suasana yang mengerikan. Tapi di sana saya belajar sesuatu. Roh dalam kita jauh lebih besar dari segala roh dalam dunia. Sekarang itu dapatkanlah mentor-mentor yang percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah, mujizat masih berlangsung. Sebab kebanyakan orang Kristen percaya cessation, yaitu mujizat sudah tidak lagi ada. Kisah Rasul selesai, kita Wahyu selesai. Coba perhatikan, kisah Rasul tidak pernah ada di end, saudara. Ya, karena apa? Tuhan masih memakai saudara dan saya. Karena itu saya belajar dari mana Bapak Tuhan, bagaimana menyampaikan firman Allah, bagaimana melayani, bagaimana counseling, dan kiranya Tuhan juga memakai setiap Anda dapatkan mentor yang mendidik saudara to apply the gift of the Holy Spirit yang ada pada Anda. Kalau karunia melayani, lakukan segenap hati. Karunia bernubuat, lakukan dengan iman. Dan karunia memberi, karunia mengasihi, lakukan dengan tulus hati. God bless you. Jalan nama Tuhan dipermuliakan.
Kalau Kristus saja berkata putra tidak bisa kalau tidak melihat Bapa. Mari kita pandang soal kepada Kristus. God bless you. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi hari ini. Kita percaya kita ada di rumah Tuhan pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami berkumpul di rumah-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Engkau melawat setiap kami. Biarlah pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Oh
segala pujian, kemuliaan. Kau Bapa yang baik Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat bagi kami, Engkau luar biasa.
Engkau berkati kami lebih dari apa yang kami dapat bayangkan. Engkau memberikan setiap kami makanan, minuman, pakaian, dan hari ini kami boleh terpelihara itu semua karena anugerah-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami juga mau menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami rindu rumah-Mu ini boleh menjadi tempat yang memuliakan nama Tuhan. Karena itu Bapa, Engkau berkati setiap hati yang dengan tulus mau memberi persembahan mereka untuk sarana prasarana di gereja ini. Karena kami percaya Engkau juga disenangkan ketika kami turut di dalam pembangunan rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memberi persembahan kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sambil saudara menjalankan persembahan, kita angkat puji
menjawabnya lebih baik dari apa yang kami harapkan, lebih jauh dari apa yang kami pernah Tuhan bayangkan. Di waktumu yang tepat, hari-hari ini ketika kami umatmu menanti-nantikan jawabanmu Tuhan, biarlah firman-Mu pagi hari ini boleh mengajar setiap kami, menyatakan buat setiap kami di dalam penantian kami, apapun yang sedang kami nantikan, kami mau percaya kepada Yesus, kami mau tetap dengar firman-Mu, kami mau bangkitkan iman kami di dalam Engkau. Yesus mendengar lebih dari yang doakan, Yesus jawab lebih dari yang harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat yang lebih dari yang doakan, lebih dari yang harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat dia jadikan doa. Lebih dari yang doakan, lebih dari yang di waktu yang Terima kasih Yesus, Kau ajaib, Kau sanggup, Kau mengasihi kami, Kau selalu bekerja di hidup kami. Sekalipun mata kami tak melihatnya, sekalipun kami tak merasakannya, Kau Bapa selalu bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya, kami percaya, Kau menjawab doa kami, Kau mendengar seruan kami. Kami percaya Tuhan, dan kami mau terus berharap kepada-Mu, sebab pengharapan kami di dalam-Mu tidak pernah mengecewakan. Engkaulah Bapa kami, Raja kami, dan sahabat kami.
Engkau yang selalu dekat dengan kami. Engkau yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang setia, dengan kasih yang sempurna. Engkau nyatakan penyertaan-Mu dalam hidup umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya lewat firman-Mu yang sebentar lagi kami dengarkan, Engkau teguhkan hati kami, supaya kami boleh terus bersukacita, bersemangat, dan penuh dengan iman percaya untuk mempergunakan karunia yang Kau sudah berikan bagi kami, talenta yang sudah Kau percayakan. Sebab kami diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Engkau siapkan sebelumnya, dan Engkau mau kami hidup di dalamnya. Dengan kebenaran firman-Mu kami boleh terus setia menghidupi rencana-Mu di tengah-tengah segala tantangan dan persoalan, di tengah-tengah segala hambatan dan juga kenyataan hidup kami yang tidak seperti yang kami harapkan mungkin Tuhan. Kami mau tetap setia, kami mau tetap percaya, mengasihi-Mu, mengiring Engkau sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau jamah setiap pribadi yang ada di tempat ini. Dengan segala keterbatasan kami untuk memahami isi hati-Mu, Roh-Mu menerjemahkan kepada kami, supaya kami memiliki pengertian yang benar tentang firman Tuhan, dan kami menghidupi firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Saya ucapkan shalom bagi kita semua. Oleh anugerahnya Bapak Ibu Saudara, kita dimampukan memasuki minggu terakhir dari bulan Maret, yang artinya dalam beberapa hari ke depan seperempat dari tahun ini sudah kita lalui Bapak Ibu, ya. Dengan segala penantian, doa dan harapan kita yang mungkin di awal tahun kita berharap akan sesuatu yang besar, kita berdoa akan sebuah jamahan Tuhan, ya, atau sesuatu campur tangan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Tapi apapun yang terjadi, seperempat akan kita lewati masa tahun ini. Doa saya, harapan saya, saudara tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Saudara tetap penuh dengan sukacita, penuh dengan urapannya, dan setia terus memandang kepada Dia, mengasihi Dia, dan hidup dalam rencananya. Oleh karena itu, ini juga akan menjadi yang minggu terakhir kita belajar tentang apply the gift, ya. Bagaimana kita mempergunakan karunia rohani kita, ya. Bagaimana kita mempergunakan dan menerapkan karunia rohani itu, ya. Dan kalau 3 minggu kemarin kita belajar bagaimana setiap kita punya karunia, minimal karunia menolong. Setiap kita dipercayakan suatu karunia oleh Tuhan, yang minimal karunia menolong. Kita belajar dari 4 orang pengangkat tandu, dan bagaimana supaya kita bisa mempergunakan karunia itu. Kita belajar yang 3 minggu terakhir, yaitu supaya kita tidak cari nama, ya. Keempat pengangkat tandu dalam Markus pasal 2 ayat 1-12, ketika Tuhan menyembuhkan orang lumpuh lewat iman dari 4 orang yang mengangkat tandu, ya. Mereka mempergunakan karunia itu hanya untuk menolong. Tidak semua orang punya karunia menyembuhkan, tidak semua orang punya karunia yang hebat-hebat, bernubuat, ya. Karunia untuk melakukan mujizat dan lain sebagainya. Mungkin karunia kita kecil, talenta kita hanya bisa mengangkat sesuatu, membantu, menolong. Setiap kita punya karunia itu, dan memang tidak ada jaminan pertolongan yang kita berikan, yang kita lakukan akan selalu dihargai, ya. Tapi tetaplah lakukan, terapkan, pergunakan karunia itu. Dengan apa? Pelajaran dari keempat orang pengangkat tandu. Jangan cari nama. Sebab apa? Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita tidak tahu siapa nama keempat orang ini, tapi mereka mau mengangkat tandu itu. Dan Alkitab berkata, karena Yesus melihat iman dari keempat orang ini, Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Bukan imannya orang lumpuh itu, tapi imannya keempat orang pengangkat tandu. Pekerjaan sederhana, ya. Tapi sekali lagi, kalau kita lakukan karunia kita, percayalah Tuhan
akan menyatakan kemuliaan dan mujizatnya lewat itu. Mungkin bukan kita yang menyembuhkan seseorang, bukan lewat kita kesembuhan itu terjadi, tapi lewat karunia yang kita kerjakan hanya mengangkat tanduk. Pertama, Bapak Ibu Saudaraku, jangan cari nama. Yang kedua, jangan cari upah. Ya, jangan cari nanti aku dapat apa, gajiku dari situ ada nggak? Saudara lakukan saja, sebab dari Tuhanlah saudara mendapatkan upahnya. Kolose 3:23. Segala sesuatu yang kau kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau saudara lakukan untuk manusia, saudara akan gampang kecewa. Tapi kalau saudara lakukan untuk Tuhan, Alkitab berkata, sebab dari Tuhanlah engkau akan menerima upahnya. Karena itu jangan cari upah, jangan cari aman. Ya, hidup itu pasti ada resikonya. Saudara, jangan takut dengan resiko. Sepanjang saudara berjalan dalam kebenaran, jangan cari aman. Keempat orang ini harus naik ke atas atap. Mereka bisa saja terjatuh, mereka bisa saja keseleo, mereka bisa saja mengalami luka. Tapi mereka mau mempergunakan karunia-Nya, tidak cari aman. Dan yang keempat, saudara, mereka melihat dan mendengarkan instruksi dengan benar. Saudara, instruksi yang paling benar adalah firman Tuhan. Dunia bisa mengatakan apa saja tentang saudara, sehingga saudara akan menjadi gampang sakit hati, gampang berhenti melayani Tuhan. Tapi lihat apa yang dikatakan firman Tuhan, dan selanjutnya lakukan dengan benar instruksi yang saudara dengar itu. Ya, lakukan instruksi itu. Dan selanjutnya saudara, miliki kesatuan hati. Keempat orang ini bersehati. Kita lihat minggu lalu bagaimana dicontohkan oleh para pemusik. Mereka bersehati, mau lewat kanan atau lewat kiri. Mereka bersehati menaikkan orang lumpuh ini. Ya, mungkin seseorang berkata, naikkan yang di atas, naikkan sebelah kanan, naikkan sebelah kiri. Ya, tarik, maju. Saudara, kalau tidak ada kesehatian, itu akan sulit. Bapak Ibu Saudara ditempatkan di sebuah gereja, di sebuah perusahaan, sekolah, rumah tangga, lihat otoritas Tuhan di sana dan bersehatilah, taatlah kepada otoritas itu. Ya, sebab apa? Itu bukan berbicara tentang siapa yang saudara turuti, tapi berbicara tentang hati saudara yang mau tunduk kepada apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena Dia berfirman apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu kita, saya dan saudara yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan yang ketujuh, mereka memiliki kerendahan hati. Tidak semua orang dengan cukup rendah hati untuk mengangkat orang lumpuh ini. Tentu keadaan orang lumpuh itu suatu mungkin secara manusia, ya mungkin ada baunya, mungkin ya pakaiannya tidak bagus dan lain sebagainya. Kadang-kadang ketika kita akan menolong seseorang, ya bisa ada keengganan datang karena mungkin yang kebiasaan kita yang mungkin tidak biasa melakukan sesuatu, tidak biasa menyapu, tidak biasa membersihkan sampah, ya tidak biasa merendahkan diri untuk sesuatu, tapi memiliki kerendahan hati. Kalau saudara mau ya mempergunakan karunia itu, memiliki kerendahan hati. Saya bersyukur ada beberapa orang hebat menurut dunia yang saya kenal, tapi cukup rendah hati. Ada jenderal bintang 2, tapi dengan cukup rendah hati selalu taat ibadah komsel selalu. Ya, ada yang baru-baru ini yang saya kenal baru naik jadi Wakapolda bintang 1. Ya, tapi cukup rendah hati waktu kami bikin kegerakan di Jogja. Ya, jabatannya waktu itu Kapolres, tapi cukup rendah hati menanyakan instruksi kepada saya yang masih muda untuk sebuah kegiatan yang kami lakukan. Saudara, kerendahan hati itu sesuatu hal yang begitu penting dalam mempergunakan karunia. Ya, kerendahan hati, ya saudara, itu sesuatu yang cukup penting kalau saudara mau melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Karena itu, mari miliki kerendahan hati. Nah, sekarang kita akan belajar, ya. Kalau dari 3 minggu terakhir kita saudaraku belajar bagaimana supaya kita mempergunakan karunia itu dengan 7 poin ini. Sekarang kita akan melihat di minggu terakhir ini kita tutup ya dalam sebuah topik yang kita pelajari tentang menerapkan karunia itu, yaitu kenapa kita tidak menggunakannya. Kenapa saudara? Ya kita tidak menggunakan karunia itu. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana supaya kita menggunakannya, ya kita tidak cari nama, tidak cari upah, tidak cari aman, dengar instruksi, lakukan instruksi, miliki kesatuan hati, miliki kerendahan hati. Nah, kenapa? Ya kalau kita menemukan diri kita tidak mempergunakan karunia kita. Saudara, ini hari ini kita pelajari, ya kenapa kita tidak
tidak mempergunakan karunia itu? Tentu memang dari ketujuh hal yang harus kita lakukan tadi, kalau kita tidak lakukan, ya maka karunia itu tidak berkembang, ya. Tapi kenapa kita tidak melakukannya? Kita akan lihat dalam sebuah perikop dalam kitab ya Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, ya. Kenapa ada contoh dalam perumpamaan ini seorang hamba yang disebut hamba yang jahat tidak mempergunakan talentanya, ya. Dan doa saya ini menjadi pelajaran bagi kita sehingga tidak ada satupun di tempat ini yang tidak mempergunakan karunia-Nya. Katakan amin. Amin. Setiap kita, sekecil apapun karunia itu, mari kita pergunakan, ya. Sekecil apapun itu tidak sehebat orang lain mungkin, tapi mari kita pergunakan, ya. Dan dari perikop ini kita belajar supaya kita tidak menjadi seperti hamba yang jahat ini, tapi kita menjadi hamba yang setia, yang mempergunakan karunia dan talenta kita. Nah, kita akan baca bergantian Bapak Ibu Saudara Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30, ya. Kita lihat ada di layar di depan, karena itu ya kita akan baca bergantian, cukup jelas, ya. Saya akan baca ayat 14, 16, 18 dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku boleh baca ayat 15, 17 dan seterusnya, ya. Demikian firman Tuhan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15. Ya, ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. 19. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. 21. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. 23. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. 25. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 27. Ayat 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. 29.
20 kita baca sama-sama, 23. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan getah gigi. Saudara, ya, tragis sekali endingnya orang yang tidak mempergunakan talentanya, ya. Tragis sekali endingnya orang yang tidak mempergunakan karunia-Nya. Bahkan disebutkan dia malas, tidak setia, dan apa yang ada padanya diambil, bahkan dicampakkan. Doa saya, tidak ada di tempat ini hamba yang malas, tidak ada di tempat ini hamba yang tidak mempergunakan talenta dan karunia-Nya. Doa saya setiap kita mempergunakan talenta itu. Katakan amin. Amin. Nah, dari sini kita akan belajar dari hamba yang jahat, ya, dan malas ini, ya. Hamba yang akhirnya diambil dari apa yang dia punya, ya. Kenapa dia tidak menggunakan, ya, karunia atau talenta itu? Kenapa dia tidak mempergunakan karunia itu, ya? Dan kita berdoa, waktu kita mengerti ini, maka kita tidak seperti dia, tapi kita bisa mempergunakan karunia dan talenta kita, ya. Kenapa hamba yang jahat ini, saudaraku, menanam talenta itu, ya? Sementara dua yang lain mereka mempergunakannya. Doa saya sekali lagi, tidak ada di antara kita yang menanam talenta kita, tapi kita adalah orang-orang yang mau mempergunakan talenta itu, sekalipun itu kecil. Karunia kita mungkin cuma menolong, mengangkat tanduk, membersihkan sesuatu, menyambut tamu, ya, atau menolong orang di luar sana, tapi setialah melakukannya. Nah, pelajaran dari hamba yang malas ini, yang menanam talentanya, yang tidak mempergunakan talentanya ini, sebab yang pertama, kenapa dia tidak menggunakannya? Karena dia memiliki persepsi atau pemikiran yang salah tentang Tuhannya, ya. Dia memiliki persepsi pemikiran yang salah tentang Tuhannya. Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita masih memiliki persepsi dan pemikiran yang tidak benar tentang Tuhan. Masih banyak di antara kita masih berpikir bahwa Tuhan itu pilih kasih. Masih banyak di antara kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak mendengar doa kita, tidak menjawab dan tidak mengerti perasaan hati kita atau keadaan kehidupan kita. Masih banyak di antara kita masih berpikir, aku yang harus terus berusaha mengandalkan segala apa yang aku bisa, sekalipun Tuhan berkata andalkanlah Tuhan. Tapi masih banyak di antara kita terus bersusah payah. Bukan berarti kita tidak perlu kerja keras dan berusaha, ya. Tapi kita berusaha, tapi kita harus percaya bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah itu bukan untuk menambahi. Kalau kita bersusah payah bekerja keras, itu mengembangkan talenta kita. Masih banyak di antara kita dengan persepsi yang berbeda, ya. Bahkan sekarang kita dengar firman Tuhan berkata, berilah maka kepadamu akan diberi. Ya, jangan cari upah, misalnya kita seperti poin yang kemarin. Tapi masih kita selalu berpikir tentang aku dapat apa, aku dapat nama apa, dan lain sebagainya. Karena apa? Masih persepsi dan pemikiran yang salah tentang Tuhan. Dengan segala keadaan kita berpikir, ya, Tuhan masih kurang sayang, Tuhan masih kurang peduli, ya, Tuhan bahkan mungkin tidak peduli kepada kita. Karena kita mungkin dari jumlah penduduk bumi hampir kurang lebih 7 miliar ini, kita berpikir siapa aku? Tapi Tuhan katakan saudara adalah biji mata Tuhan. Namun sekali lagi kadang persepsi itu, iblis selalu membangun persepsi lewat sistem dunia ini. Karena Tuhan gak peduli sama kamu. Lihat aja di Afrika ada kelaparan, lihat aja ada tsunami, ada banyak orang meninggal. Kamu apa istimewa? Kenapa Tuhan harus peduli kepadamu? Tapi dengar sekali lagi, Tuhan mengasihi saudara. Jangan dengarkan apa kata dunia, apa kata iblis. Tuhan membuat engkau menjadi biji matanya. Selaku hamba yang tidak mempergunakan talenta ini, dia memiliki persepsi yang salah. Dalam ayat 24 dikatakan gini, ya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Bapak Ibu Saudara, ya, orang ini, hamba ini cuma punya 1 talenta itu sudah menghakimi dan memiliki kesimpulan yang salah, yang menurut dia itu benar, menurut dia, karena keadaan yang dia pandang.
Dia berkata bahwa tuannya itu tuan yang kejam. Karena apa? Persepsinya muncul karena kenyataannya dia lihat bahwa dua orang yang lain temannya dikasih lebih. Yang satu 5, yang satu 2, dia cuma 1. Sehingga dia berkata tuannya ini tuan yang kejam. Kadang-kadang kita memiliki persepsi dan pemikiran yang salah memang karena kenyataan kita berpikir Tuhan tidak menolong. Karena kenyataan hidup kita penuh dengan kesulitan, penuh dengan pergumulan, beban, sakit penyakit, ya dan lain hal sebagainya yang mungkin menurut kita Tuhan tidak mengasihi kita. Saudara, hamba yang jahat ini sudah menyimpulkan tuannya ini tuan yang jahat, tuan yang kejam, saudara. Saudara, hari ini dengan Tuhan mengasihi, terlepas dari segala keadaan apapun yang terjadi dalam hidupmu, miliki persepsi yang benar. Kalau engkau cuma dikasih 1 talenta, ya karunia-Nya cuma 1 dan kecil, pergunakan itu. Sebab apa? Siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, kepadanya akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Pergunakan itu Bapak Ibu. Memang kenyataannya orang lain mungkin lebih kaya dari saudara. Kenyataannya orang lain lebih terhormat dari saudara menurut dunia. Kenyataannya mungkin saudara berpikir, kok orang lain, temanku, ya diberikan Tuhan orang tua yang hebat, yang pintar, yang kaya, keluarga yang harmonis. Aku kok kayak gini dikasih orang tuaku. Ya, aku sebagai suami atau sebagai istri saudara berpikir, kok temanku istrinya atau suaminya kok baik, kok kerjanya bagus dan sebagainya. Kok aku enggak seperti ini, padahal aku yang paling rajin ke gereja, aku yang paling selalu hadir melayani Tuhan. Tapi kok dia yang dapatnya lebih bagus. Saudaraku, jangan biarkan apapun yang dilihat matamu mengubah persepsimu. Ya, saudara lihat ini. Ini sudah sering dilakukan oleh ahli psikolog. Apa yang saudara lihat? Ini orang tua, ada yang bilang orang tua. Yang lain? Ya, perempuan ya, yang pasti dia perempuan ya. Saudara lihat perempuan tua atau perempuan muda? Ada yang bilang muda, ada yang bilang tua. Ya. Memang kenyataannya seperti itu, ya. Saudara lihat ini, apa yang saudara lihat? Pohon, singa, daun. Ini apa ini? Gorila. Ya, banyak yang terjadi di sana. Ya karena kita cuma lihat pohon, kita mungkin ada yang lihat singa, tapi ada gorila, ya, ada burung, saudara. Saudara, demikian kehidupan kita. Begitu gampang kita menyimpulkan sesuatu berdasarkan pemikiran kita, berdasarkan apa yang kita lihat. Kita sudah mengatakan Tuhan tidak baik, Tuhan tidak sayang. Ya Tuhan itu hanya seperti makhluk yang jauh dariku. Saudara, ya itu karena persepsi yang terbangun dalam hidup kita. Nah, contoh ini. Kalau saudara membaca, melihat kata Amerika, apa yang datang dalam pikiran saudara? Coba, Amerika, apa yang dapat pikirkan? Apa? Ibu kotanya apa? Washington. Mikirnya Washington. Ada lagi kalau dengar kata Amerika, apa yang muncul? Apa? Coklat. Negara superpower. Setiap kita langsung punya yang pertama, kita berpikiran sesuatu. Ya Jokowi, apa yang saudara pikirkan? Kecil. Apa lagi? Tukang kayu, sederhana, pakai kaos, saudaraku. Ya dulu kalau kita pakai kaos menghadiri acara resmi dibilang nggak sopan. Sekarang presiden aja pakai kaos, ya rapat terbatas, ya. Kalau dulu kita bajunya digulung-gulung dibilang gak sopan, kau pakai baju yang benar. Sekarang mana ada yang berani bilang pakai baju yang benar, saudaraku? Ya karena persepsi kita pun mulai dirubah dengan nama ini, saudaraku. Gak tahu presiden selanjutnya sesudah ini. Ya, kalau kita dengarkan kata siantar, apa yang saudara langsung ingat? Beca, ya. Nata pakai. Siantar Square. Apa? Ganda. Saudara, kita punya banyak persepsi akan sesuatu dalam hidup ini. Kalau kita dengar kata gereja, apa persepsi saudara? Gereja oh ya. Terus apa lagi? Berdoa, ya. Terakhir pendetanya, ya. Kalau saudara dengar
atau lihat kata Tuhan, apa yang timbul dalam hati saudara? Selamat. Baik, kasih, apalagi bingung saudara karena terbiasa dengan kata Tuhan. Apa? Kemurahan, ya. Wah, haleluya, dan sebagainya mengikuti ya, ya. Wajib sabar, kasih setia, luar biasa. Dan doa saya biarlah itu benar. Waktu kita mendengar kata Tuhan, melihat kata Tuhan, melihat kata gereja, doa, ya. Jangan sampai yang timbul pertama kali mendengar kata gereja, pengerjanya suka ribut, ya. Mendengar kata gereja, ada yang berkata munafik dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin ada orang ini punya pengalaman, kenyataan, memang kenyataan. Tapi kan bukan berarti karena kenyataan itulah persepsi yang harus kita ambil. Kenyataan memang hamba yang malas ini dia cuma dapat 1 dan yang lain dapat 2 dan dapat 5. Kenyataan, siapa yang menyangkal itu? Tapi apakah karena kenyataan itu dia berhak menyimpulkan bahwa Tuhannya jahat? Saudara, hati-hati dengan persepsi saudara. Hati-hati dengan pemikiran saudara. Cuci itu, baharui dengan firman Tuhan. Jangan dengan keangkuhan kita selalu berpikir kita yang benar, saudara. Bahkan akhirnya Tuhan pun kita hakimi seperti hamba ini. Dia mengatakan Tuhan yang jahat. Emang karena apa? Kenyataannya memang seperti itu. Dia cuma dapat 1, bayangkan yang lain dapat 5 kali lipat dari dia. Yang 1 dapat 2 kali lipat, cuma dia, saudara. Kalau ada kawan yang dapat 1, mungkin hatinya akan lebih tenang. Tapi kenyataan hidup kita kadang-kadang memang kita mungkin berada di bawah, ya. Yang paling bawah nggak ada lagi kawan kita, semua udah di atas sedikit. Tapi dengan jangan memiliki persepsi yang salah tentang Tuhan. Dia tetap mengasihimu sekalipun kau harus melewati lembah yang paling kelam dalam kehidupanmu. Saudara, jaga hatimu, jaga pikiranmu, miliki persepsi yang benar supaya saudara boleh terus mempergunakan karunia yang Tuhan percayakan. Kenyataannya memang engkau sudah menunggu berpuluh tahun mungkin. Doamu belum dijawab, penyakitmu belum sembuh, ekonomimu masih terus seperti itu. Tapi maukah engkau tetap memiliki persepsi yang benar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik? Karena apa, saudara? Ketika persepsi itu salah, iblis akan membisikkan dan membuat kita terus mempercayai persepsi yang kita bangun itu. Hamba yang jahat ini memilih mempercayai bahwa Tuhannya itu jahat sehingga dia tanam talentanya. Bapak Ibu, doa saya sekali lagi, apapun kenyataan hidupmu, murnikan hatimu, jaga pikiranmu, tetap pandang kepada Tuhan yang baik, dan percayalah dia tetap setia mengasihimu. Dia tidak pernah meninggalkanmu, ya. Dia adalah Tuhan yang selalu mengasihimu. Percaya kepada rencananya, percaya kepada rancangannya. Pergunakan karunia itu, pergunakan talenta itu, Bapak Ibu. Jangan tanam sekalipun sekali lagi kenyataan memang, ya. Seperti yang saya katakan tadi, begitu mendengar gereja atau Tuhan, kenyataan mungkin saudara disakiti di gereja, tapi jangan pernah meragukan institusi yang dibangun Tuhan, bahwa di gereja lah saudaraku menerima kebenaran itu, bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Saudara, dengan adanya online sekarang, semestinya maksud Tuhan adalah apa? Supaya itu memperluas ibadah kita, bukan menggantikan ibadah gereja, bukan menggantikan pertemuan ibadah, tapi memperluas, menambah kapasitas saudara. Tapi kenyataan apa? Banyak yang membuat itu menggantikan. Karena apa? Banyak yang kecewa dengan gereja. Macam-macam ada bilang, ya. Pendetanya lah yang makan mau perburuhan, ya. Pengerjanya lah yang munafik dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara, sekalipun saudara menemukan sebuah kenyataan seperti itu, tapi dengar, itu tidak akan pernah menggantikan kebenaran bahwa gereja itu ada dibangun Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Jangan pernah buat itu menjadi persepsi yang kau percayai dan kau tanamkan di pikiranmu dan menghakimi gerejanya Tuhan. Saudara, apalagi Tuhan kita dengan keadaan yang dia izinkan saudara mungkin memasuki penderitaan, memasuki lembah gelap. Tapi dengar sekali lagi, itu bukan berarti dia tidak mengasihi saudara. Sekalipun hamba ini cuma punya 1 talenta, sebenarnya bukan berarti Tuhan tidak mengasihi dia. Karena ketika perumpamaan yang diberikan, saudara harus tahu 1 talenta di situ itu berbicara sebuah nilai yang besar. Itu berbicara gaji pekerja mapan dari prajurit Roma pada saat itu selama 3 tahun. Kalau dirupiahkan sekarang, ya,
Dibuat konteksnya pekerja prajurit Roma itu dengan pekerja pajak dengan tunjangannya. Saudaraku, 1 talenta itu nilainya miliaran, saudaraku. Sekali lagi, sekalipun di tengah-tengah keadaan kehidupan kita yang terpuruk dan kita merasa Tuhan tidak adil, Dia tetap mengasihi saudara dan minimal 1 talenta Dia percayakan kepada saudara. Pertanyaannya, apakah saudara mengubur itu atau mempergunakannya? Karena persepsi yang salah, hamba ini menguburnya. Doa saya setiap kita terus mempergunakannya. Mengiring Tuhan itu tidak mudah. Karena apa? Iblis akan selalu menggoyang saudara. Mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan itu tidak gampang. Karena apa? Iblis akan selalu berusaha menggoyang saudara dengan meracuni pemikiran-pemikiran yang banyak sekali, suatu membuat kita memiliki persepsi terbangun dari sistem dunia ini. Ya, iblis itu akan selalu membuat 2 hal. Yang pertama, dikatakan gini, Tuhan itu tidak baik lagi kepadamu. Dan yang kedua, dia akan menuduh kita, kamu sudah tidak cukup baik lagi untuk mengikut Tuhan. Saudara, itu yang sering menjadi persepsi sehingga seseorang menanam talentanya. Hamba yang jahat ini, dia melihat tuannya itu tidak baik kepada diri dan dia kejam. Dan dia melihat dirinya, aku tidak ada gunanya aku mempergunakan talenta ini. Bapak Ibu, percayalah, kalau Tuhan percayakan 2023 ini kita hidupi, kalau Tuhan percayakan nafas hidup itu bagi saudara, terlepas dari segala keadaan, melewati lembah atau melewati banyak persoalan, percayalah Tuhan itu tetap baik kepadamu dan ada karunia yang Dia percayakan. Pergunakan itu. Pergunakan itu Bapak Ibu. Jangan tanam itu. Ya, jangan tanam itu. Karena apa? Iblis paling senang kita menanam talenta kita. Kita menanam karunia kita. Tahu Bapak Ibu ya? Salah satu hal yang paling ingin dihentikan iblis adalah ketika orang benar mempergunakan karunia dan talentanya. Karena apa Bapak Ibu? Mohon maaf ya, bukan berarti berdosa itu boleh. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, sebenarnya kita gampang bangkit. Tapi ketika iblis membisikkan persepsinya, itu yang sering membuat kita tidak melayani Tuhan, tidak mempergunakan talenta kita. Dan itu yang dia senang. Ya, bukan kejatuhan orang benar yang membuat iblis bersuka cita, tapi ketika orang benar berhenti mempergunakan karunia-Nya, ketika orang benar berhenti hidup dalam rencana Tuhan, maka itu yang membuat iblis bersuka cita. Saudara, makanya Yesus mati di kayu salib. Saya sering katakan, bentar lagi kita rayakan kematiannya. Dia mati di kayu salib bukan supaya menebus dosa kita, dalam arti hanya supaya kita mati baru masuk surga. Tidak, saudara. Tapi yang lebih besar dari situ, itu hanya bagian kecil dari karya kematian di kayu salib. Yang lebih besar dari situ, Dia mengembalikan orang benar untuk kembali hidup di dalam rencana Tuhan. Makanya ketika Dia sudah memberikan keselamatan itu kepada kita, kita nggak langsung dibawa ke surga. Dia biarkan kita menghidupi tahun ini 2023 supaya kemuliaannya dinyatakan lewat hidup kita, supaya karunia yang sudah Dia percayakan itu saudara lakukan dan kerjakan. Jangan tanam karunia itu, jangan tanam talenta itu. Dengan apa? Miliki persepsi yang benar tentang Tuhan. Sekalipun kenyataannya sepertinya Tuhan belum menjawab doa saudara. Seperti lagu tadi ya, tak selalu Tuhan menjawab doa. Ya, Tuhan sebenarnya selalu menjawab doa, tapi tidak selalu seperti yang kita harapkan ya. Jadi tak selalu Tuhan menjawab doa seperti yang kita mau. Ya, tapi sekali lagi bukan berarti Dia tidak baik kepada saudara. Bukan berarti Dia sudah lupa kepada saudara. Dia masih mengingat engkau dan Dia bahkan menggendong saudara. Ketika ada seorang yang menciptakan puisi, ya saudara lihat itu yang jejak langkah itu. Dia berkata, ketika aku dalam masa kesukaranku, yang aku lihat cuma 1 jejak langkah, tapi dalam kebahagiaanku aku lihat 2 jejak langkah. 1 jejak langkah Tuhan, 1 jejak langkahku. Namun di masa-masa kesulitanku, aku cuma lihat 1 jejak langkah, dan aku bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Kenapa Engkau membiarkan aku berjalan sendirian? Dan Dia katakan, Tuhan menjawab, anakku, aku tidak membiarkan engkau berjalan sendirian. Dan orang ini berkata, tapi kenapa hanya 1 jejak langkah yang aku lihat? Tuhan berkata, anakku, itu jejak langkahku. Engkau tidak melangkah dalam kesendirianmu, karena engkau aku gendong dan aku pokong, aku bawa, karena aku mengasihi. Bapak Ibu saudara, dalam keadaan paling buruk sekalipun,
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan memiliki persepsi yang salah tentang Tuhan. Doa saya, ya, saudara, semakin setia, semakin bersemangat. Ketika iblis dan dunia dengan segala persoalannya mencoba menghentikan saudara dan mencoba membuat saudara memiliki persepsi yang salah bahwa Tuhan tidak peduli lagi kepadamu, bahwa Tuhan membiarkan engkau berjuang sendirian, ya. Mungkin dikatakan sekuda doredah dan gereja, ya. Udah ngapain kau ke gereja, ya? Udah lebih bagus kau cari uang, ada yang job 300.000 kalau kau kerja di hari Minggu, ya, atau 400.000 atau 100.000 atau apapun. Saudaraku, doa saya, saudara masih berkata, enggak, aku mau memuji Tuhan karena Tuhan itu tetap baik kepada aku. Saudaraku, miliki persepsi yang benar. Di tengah-tengah latar belakang keluarga yang mungkin bukan keluarga idaman yang Tuhan tempatkan saudara di sana. Mungkin pasangan saudara bukan pasangan yang paling hebat seperti pasangan-pasangan selebriti, bukan seperti pasangan yang ada dalam drama Korea. Tapi percayalah, Tuhan tidak kebetulan yang menempatkan saudara di tengah-tengah keluarga itu. Percayalah bahwa Tuhan itu tetap baik dan kebaikannya dan rancangannya tidak ada siapapun yang bisa menggagalkan kecuali kita berhenti untuk mengembangkan karunia menghidupi rencananya. Biarlah kita menjadi hamba yang setia mempergunakan talenta itu. Dan ingat, kadang-kadang memang kenyataan talenta kita, karunia kita yang paling kecil. Tapi kerjakanlah, jangan ditanam. Lihat kamu kiri, katakan jangan tanam ya karuniamu. Haleluya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa orang ini tidak mempergunakan ya karunia-Nya, talentanya? Yang kedua, karena dia hidup atau hidupnya dikuasai oleh ketakutan. Hamba ini hidup dikuasai oleh ketakutan. Dia hidup dalam ketakutan. Lihat ayat 25, ya. Hamba ini berkata, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Dia takut, ya. Hidupnya dikuasai ketakutan. Kenapa? Yang pertama, dia sudah punya persepsi yang salah. Saudara, sekali kita takut untuk melayani Tuhan karena kesalahan kita, karena kita merasa tidak layak, karena mungkin dosa kita. Ya memang benar, saudaraku, kita semua manusia yang punya banyak kekurangan dan dosa. Tapi maukah engkau membawa kekurangan dan kelemahanmu itu ke tangan Tuhan, supaya Dia yang memampukan engkau di tengah-tengah kekurangan dan kelemahan itu. Saudara, memang benar, ya. Hamba ini sudah punya persepsi yang salah tentang tuannya. Akhirnya dia menjadi takut. Dia bilang hamba ini, ya, dia bilang hamba ini bahwa tuannya itu adalah tuan yang kejam. Bapak Ibu, kalau kita mempercayai bahwa Tuhan itu mengasihi kita, maka ya dalam kitab 1 Yohanes 4 dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saya harus akui, apa yang membuat saya boleh bergairah melayani Tuhan? Karena saya memiliki persepsi bahwa Tuhan itu mengasihi saya. Dan pernahkah cobaan dan godaan, keraguan-keraguan mempertanyakan kasih Tuhan datang? Saya harus akui, pernah. Bahkan bukan hanya pernah lagi, selalu kadang kita diserang sesuatu. Tapi ketika saya mengingat bahwa Tuhan mengasihi saya tidak takut menghadapi apapun dalam arti berjalan dalam kebenarannya. Bukan gak takut anggar jatuh sesuatu, enggak. Tapi saya tidak takut karena saya tahu ada kasih Tuhan. Bahkan ketika saya harus terjatuh pun, saya akan terjatuh ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, ya jangan takut, jangan buat hidupmu dikuasai ketakutan. Takut itu manusiawi, ya kita harus akui. Tapi dikuasai ketakutan itu artinya apa? Ketika seseorang akhirnya berhenti melakukan apa yang benar karena ketakutannya, itu yang salah. Ketika hamba ini berhenti mempergunakan talentanya, kalau saudara berhenti mempergunakan karunia saudara karena ketakutan, itu yang harus kita perbaiki. Saudaraku, hidup ini pasti ada resiko, ya. Sebagus apapun kita menjaga tubuh dan kesehatan kita, nggak jadi jaminan kita tidak kena sakit penyakit. Sesehat apapun makanan yang kita makan salad, sayur dan buah dan lain sebagainya, nggak jadi jaminan kita nggak kena sakit penyakit.
Kita berolahraga, saya mungkin bahkan banyak orang yang karena olahraga meninggal. Ya pebulu tangkis lah, ada jenderal bintang 2 saya ingat main badminton sakit, suatu karena pas main badminton kena jantung meninggal. Ada yang bersepeda supaya sehat, ketika senggol mobil jatuh meninggal. Suatu pembesar dari salah satu pasar swalayan yang kemarin suatu ya. Saudara, nggak ada jaminan bahwa hidup ini tidak ada risiko. Risiko itu selalu ada, dan memang ya kita seperti musafir dalam perjalanan di hidup ini, di mana dalam perjalanan ini bagian kita dalam mempergunakan talenta kita. Sehingga bila saatnya nanti kita kembali ke rumah Bapa, bila saatnya nanti Bapa datang menyambut kita, Yesus datang kedua kali, kita ditemui menjadi hamba yang setia. Saudara, jangan takut. Ya, jangan biarkan engkau berhenti melayani Tuhan karena ketakutanmu. Saya tahu ada banyak orang mungkin karena ketakutan akan kebutuhan hidup nggak ke gereja. Karena apa? Ya udahlah, nggak apa-apalah, Tuhan mengertinya. Kalau aku nggak kerja hari minggu ini, nggak ada nanti duitku, bisa nyaku gereja online dan lain sebagainya. Saudaraku, ya poinnya adalah apakah karena itu karena ketakutan atau karena sesuatu hal bagian dari mengembangkan talenta. Bisa saja memang seseorang harus bekerja di hari minggu karena bagian dari tugas dan tanggung jawabnya. Nggak salah, saudara. Tapi kalau karena itu karena ketakutan, saudara bekerja di hari minggu dan tidak ke gereja, itu yang harus kita rubah. Tapi kalau saudara bekerja di hari minggu karena memang bagian tugas dan tanggung jawab saudara, bagian dari saudara cara melayani Tuhan lewat pekerjaan itu kenapa tidak, saudara? Tapi sekali lagi, jangan pernah berhenti melakukan sesuatu untuk Tuhan karena ketakutan. Jangan seperti hamba yang jahat ini menanam talentanya karena ketakutan. Ya memang kalau kita pandang masa depan kita, ada banyak hal yang membuat kita bisa jadi takut. Pergumulan kami untuk anak kami Alinda, kadang-kadang sebab iblis bisa datang. Percuma, udah sekian juta, ya sekian ratus juta habis untuk dia. Ya kadang diintimidasi oleh iblis. Tapi saya percaya lagi hidup saya tidak dikuasai ketakutan. Saya selalu berkata, saya akan tetap melayani Tuhan. Ya banyak-banyak pilihan yang datang bagi kami. Tapi yang paling utama saya mau pilih apa yang Tuhan pilih. Semua pilihan itu baik adanya dan mungkin orang tidak akan menyalahkan kami. Tapi saya dan istri selalu belajar, saya akan pilih apa yang Tuhan pilih. Dan kalau memang pilihan saya salah, hati saya sudah belajar memilih apa yang Tuhan pilih. Karena bagi saya, saudara, bagi kami ya, seperti dikatakan Pak Arifin kepada kami waktu itu, mau di Jakarta, mau di Indonesia, mau di Siantar, mau di Amerika, kalau Tuhan mau sembuhkan anakmu, Tuhan pasti sembuhkan. Dan itu terus kami percaya. Makanya dalam segala apapun yang saudara hadapi, jangan biarkan ketakutan menghentikan engkau untuk melayani Tuhan. Jangan biarkan ketakutan untuk menghentikan engkau mencoba sesuatu yang besar. Sebab apa? Dalam dirimu minimal satu talenta Tuhan percayakan. Nilainya itu besar, Bapak Ibu Saudara. Ya jangan hanya lihat talenta, hanya kemampuan bernyanyi, kemampuan melukis, kemampuan apalagi memimpin, kemampuan memasak dan lain sebagainya. Satu talenta itu berbicara sebuah potensi yang besar yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dan maukah engkau mempergunakannya? Pergunakan karunia itu. Jangan dikuasai ketakutan. Apa yang kau takutkan hari-hari ini? Ya, biarlah dalam suasana ibadah kita kiranya Tuhan boleh berbicara di hatimu dan engkau boleh jujur kepadanya. Apa yang saudara takutkan? Apa yang saudara takutkan? Apapun itu, Bapak Ibu Saudara. Ya karena kita takut nggak dihargai, takut dilupakan, takut nggak dianggap, saudara. Ada banyak ketakutan yang bagi kita masing-masing itu berbeda-beda, bahkan kadang kita nggak sadari. Sebab apa? Ada seorang berkata bahwa ketakutan itulah semua awal dari dosa. Takut tidak dianggap hebat, makanya banyak pansos-pansos ragu, pamer-pamer harta supaya dibilang berhasil, ya, supaya dibilang hebat. Kenapa? Takut nggak dianggap berhasil. Ya, takut nggak dianggap eksis, takut nggak dianggap up to date dan banyak ketakutan yang lainnya. Tapi apakah itu kalau sampai membuat engkau berhenti untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup menggenapi rencana Tuhan? Suatu itu yang harus kita ubah, itu yang harus kita bertobat. Ya mungkin engkau bagi anak-anak pelajar punya mimpi untuk kuliah, untuk sekolah, untuk bekerja di tempat yang bagus, tapi takut saudaraku. Akhirnya dia tidak mencoba untuk kuliah. Pagi hari tadi, saudara saya cerita, lebih bagus kita menyesal karena sudah mencoba daripada kita menyesal karena tidak mencoba apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya,
Jangan biarkan ketakutan menghentikanmu menggenapi rencana Tuhan. Ada satu buku yang saya baca tahun-tahun di mana saya mau memutuskan untuk merintis gereja di Siantar. Judulnya In a Pit with a Lion on Snowy Day. Yang di dalam lubang pada hari bersalju dengan seekor singa. Buku ini bercerita tentang Binaya, ya, yang dalam kehidupannya di musim yang tidak baik, ya, musim salju, saudara, di mana orang akan memilih tinggal di rumah, dia mengejar singa sampai ke lubang dan membunuhnya. Saudara, saya harus jujur, Tuhan berbicara kepada saya dalam buku ini ketika akhirnya saya memutuskan kembali ke Siantar untuk merintis gereja. Tahun 2010-2011 saya ingat, ya saya banyak membaca buku ini sampai akhirnya 2012 kita mulai perintisan. 2013 tahun ini tahun ke-10 gereja kita secara resmi ada di Siantar. Dan dalam masa-masa itu, saudara, ya jujur bergumul, ya, apakah akan meninggalkan kenyamanan di Amerika atau tetap di sana. 2011 saya ingat sekali, Bapak Ibu. 2010 saya setahun persis di Indonesia. Bisnis saya di Amerika jalan, saya di Indonesia saja. Saya dapat share profit karena saya yang merintis bisnis itu. Saya bilang sama teman yang mengerjakan, udah saya kasih 35% aja. 35% itu sharing profitnya itu rata-rata $2.000 saya dapat waktu itu. Dan akhirnya 2011 pertengahan teman saya ini harus kembali ke Indonesia meneruskan perusahaan bapaknya. Saya disuruh kembali ke sana, ya, dan bisa 100% jadi untuk saya karena itu bisnis saya dulu, saya kasih ke dia melanjutkan. Tapi apa yang Tuhan bicara di hati saya? Kesehatan. Ya, akhirnya inilah saya bersama dengan saudara. Saya tutup bisnis itu, Bapak Ibu, supaya saya berkata, aduh gimana dong, siapa nanti yang menjual lagi barang-barang kami? Saya bilang mohon maaf, saya harus kembali ke negara saya. Saudaraku, ya, sebulan itu nggak kemana 7.000 pada tahun itu, ya, 7.000 US dollar. Dan saya tutup, saudaraku, saya kembali ke Indonesia dengan apa adanya. Saudara, dalam buku ini saya belajar tentang Benaya yang tidak dikuasai ketakutan. Akhirnya dia menjadi panglima perang dari Raja Salomo. Sebelumnya pada zaman Daud dia menjadi kepala pengawal raja. Dan akhirnya Bapak Ibu, ya, waktu saya merintis banyak ketakutan. Punya Alinda berkata gini, nanti kalau kamu buka gereja, kalau nggak ada yang datang gimana? Ya, teman saya sebagai orang hebat di perusahaan telekomunikasi, ya, kemana-mana naik bisnis kelas, satu keluarga. Orang hebat, teman satu SMA saya mengasihi Tuhan, dia berkata gini, bro, Cis, jangan balik ke Siantar, Cis. Adanya ayatnya, seorang nabi akan ditolak di kampung halamannya. Surat itu membuat saya, aduh Tuhan, gimana ini Tuhan? Tapi jujur inilah saya ingat salah satu kalimat dari Mark Peterson yang menulis buku ini. Dia berkata gini, lebih bagus menyesal karena sudah mencoba melakukan tuntunan Tuhan, kehendak Tuhan, daripada menyesal karena tidak berani melakukannya. Dan saya putuskan saya bersiaplah. Dan berkata yang paling pertama yang besar, Tuhan berikan istri kepada saya, saudara. Haleluya. Dan 2012 kami menikah. Ya, waktu saya di Amerika single 26 tahun, kurang 25 tahun saya sudah jadi gembala di sana. Ya, saya sudah menyelesaikan doktoral saya untuk 28 tahun, dan itu hanya bagian dari kemewahan dunia yang saya lupakan. Saya mau mengambil doktor satu lagi, saudaraku, di bidang konseling. Udah jalan 1 semester, semua saya tinggalkan. Untuk apa? Kalau sekarang, kalau saya lihat, kalau saya melihat pemikiran-pemikiran dunia, mungkin orang berkata, makanya kan nyesal kan, gitu. Karena apa? Ya memang saya akui pergumulan di Siantar berbeda dengan di Amerika. Ya, banyak orang-orang yang bilang kepada saya, Siantar keras bro, gitu. Ada teman saya berkata lagi kembali, seorang nabi akan ditolak di kampung halamannya. Saudaraku, jujur ya, kalau kita pakai ukuran manusia, mungkin orang akan berkata kan nyesal kan. Duit yang banyak itu saya tinggalkan, usaha yang berkembang itu saya tinggalkan. Tapi dengar baik-baik, ini pengakuan dari iman saya kepada Tuhan, saya tidak menyesal. Ya, kalaupun saya menyesal seperti yang dikatakan tadi, lebih baik menyesal karena sudah mencoba.
Tapi sekali lagi saya tidak menyesal. Saya tahu di sini pergumulannya berat, ya. Saya tahu menjadi hamba Tuhan di Siantar itu berbeda, ya. Kita harus siap dimomongin, kita harus siap dibully, saudaraku, ya. Kita harus siap dibilang mempergunakan uang gereja. Semua ada banyak hal. Kalau kita mau cengeng, kita harus berkata, encenglah. Saya balik ke Amerika dan jujur sekarang aja saya diminta untuk merintis di sebuah kota di California. Saya bilang, ya kalau saya membantu, saya akan mau. Ya, kalau semua urusan visa dan lain sebagainya, kami bulan April akan berangkat satu keluarga dulu sebentar, ya sambil liburan pas hari raya baru kami balik. Saya berkata, istri kita berdoa, Pak Roni, ya tapi saya tetap dibuat jadi gembala di sini. Setiap bulan saya balik ke sini, tenang aja. Kalau jadi kehendak Tuhan, aku aku jangan selalu mikir Pak gembala meninggalin kita, enggak. Saya bilang, dan mereka berkata, pokoknya kamu tetap gembala Siantar sekali sebulan, kamu balik ke sentrum. Bayangkan itu, saking enaknya, ya. Jadi ya sama aja gereja di sini, saudara aku gembalanya sekali sebulan kok di sini. Jadi saudara jangan langsung itu kan Pak gembala meninggalkan kita, enggak. Ya banyak di sini gereja besar lagi. Sekali sebulan itu pun hanya khotbah dan habis itu entah kemana. Saudara percaya, saudara tetap di hati saya, ya. Karena apa? Apa yang sudah saya mulai, saudaraku, adalah bagian dari rencana Tuhan. Kalau Tuhan benar-benar suruh jangan di situ lagi, baru ya kan. Nah kalau Tuhan yang nyuruh, memang kita mau ngomong apa? Ya kan, miliki persepsi yang benar bahwa dia pasti punya rencana yang terbaik. Saudara, jangan biarkan ketakutan menghentikanmu dalam menggenapi rencana Tuhan. Benaya bin Yoyada, makanya kami memberi anak dan nama kepada anak kami itu Benaya, saudara. Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa yang besar jasanya, yang berasal dari Kapsel, ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga ia pernah turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Saudara, hari-hari kita yang mungkin seperti suasana hari bersalju, dingin. Ya kalau kita keluar saudaraku itu harus pakai jaket yang banyak, rumah jadi kotor. Keadaan hidup kita mungkin seperti hari bersalju, datang lagi singa yang mengancam kita. Tapi jangan takut, Bapak Ibu Saudara, pergunakan terus karunia, ya, hidup dalam rencananya. Karena apa? Sepanjang dia masih memberi nafas kehidupan kepada kita, percayalah, karena dia masih mempercayakan supaya namanya dipermuliakan lewat hidup kita. Tantangan, pencobaan, bahkan aniaya, itu memang sudah dikatakan Tuhan akan datang. Disalah mengerti, dikucilkan, direndahkan, itu memang udah dikatakan Tuhan dan nasihati akan kita alami. Tapi bagian kita pergunakan talenta dan karunia itu. Jangan takut. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Sekalipun kenyataannya dia izinkan kita mengalami kesulitan dan penderitaan, bukan berarti dia tidak mengasihi kita. Waktu gereja mula-mula dianiaya, banyak anak-anak Tuhan yang dibunuh, bukan berarti karena Tuhan tidak sanggup melindungi mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang tetap memiliki persepsi yang benar dengan Tuhan. Hari kemarin di doa puasa saya bawakan sharing bagaimana Stefanus tetap memandang kepada Tuhan ketika dia dirajam dengan batu. Ketika dia meninggal, dia tidak berpikir. Orang-orang yang melihatnya orang-orang benar pengikut Kristus tidak berpikir Tuhan tidak melindungi dia. Bisa saja waktu dia lempar batu itu kayak orang lempar roti dia rasakan. Tapi saudaraku, Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi karena Tuhan lebih sayang kepada dia. Dalam penderitaanmu engkau dibentuk, dalam kesulitanmu engkau dilatih keteguhan hati, dalam penantianmu engkau diajar untuk menaruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Dalam beban yang berat engkau diajar untuk belajar berserah kepada Tuhan. Semua yang dia izinkan, jangan mengubah persepsimu. Jangan pernah berpikir Tuhan tidak mengasihimu, tapi memiliki persepsi yang benar. Dia tetap Tuhan yang baik, Bapa yang baik, Bapa yang kekal yang mengasihimu. Dan jangan takut menghadapi apapun, karena Tuhan yang perkasa itu, dia berjanji melindungimu sampai kepada akhir zaman. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita teguhkan hati kita di dalam kasih-Nya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan
bukan melihat dia jadinya semua. Tak selalu doa kami dijawab seperti apa yang kami mau ya Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin Tuhan. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja dalam hidup umat-Mu, sekalipun kami belum melihatnya. Sebab apa yang mustahil itu menjadi mungkin oleh karena iman kami. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkan dengan kerendahan hati kami menyerahkan hidup kami, bekerja di dalamnya. Lakukan rencana-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya Engkau menjawab dan mendengar lebih dari apa yang kami doakan, lebih dari yang ku doakan. Oh Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat dia jadinya semua. Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Oh Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat dia jadinya semua. Ketika doa kami belum seperti yang kami harapkan, kami mau tetap percaya selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat dia jadikan semua. Oh Yesus, Kau selalu menjawab dengan cara-Mu Tuhan. Lebih dari yang ku harapkan. Caranya di waktu yang tepat, bukan melihat dia jadinya semua. Dengan caranya di waktu yang cara dan waktu-Mu yang tepat, kami lihat Kau jadikan semuanya indah dalam rencana. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat dia jadikan semua. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Biar umat-Mu mengandalkan kepada-Mu Tuhan. Biar pada hati kami tertuju pada kebaikan-Mu.
Engkau Bapa yang selalu mengerti seluruh jalan-jalan kami. Kau Bapa yang selalu bekerja dalam hidup kami. Di dalam segala sesuatu tak ada yang luput dari pengamatan-Mu. Engkau Bapa kami yang tidak pernah tertidur. Engkau selalu ada menjaga kami, mengerjakan kebaikan, bahkan lewat hal-hal yang mungkin dirancangkan orang untuk kejahatan. Engkau sanggup mengubahnya menjadi kebaikan. Sekalipun yang kami punya cuma satu talenta, sekalipun yang kami punya jauh lebih sedikit dari apa yang dipunya orang lain, mata hati kami tetap memandang dan berpikir bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik bagi kami. Engkau bukan Tuhan yang kejam, Engkau bukan Tuhan yang tidak peduli kepada kami, namun Engkau Tuhan yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Engkaulah Raja dan sahabat kami yang tahu seluruh seluk-beluk hati kami ya Tuhan. Dan dalam pengertian-Mu atas hidup kami, Engkau setia mengerjakan yang terbaik, menyatakan rencana-Mu tergenapi. Tuhan, aku berdoa bagi umat-Mu di tempat ini, di dalam nama Yesus, biar mereka terus kuat, biar mereka terus mempergunakan karunia yang sudah Kau berikan. Dalam nama Yesus, hati mereka tetap percaya kepada-Mu dalam penantian mereka. Bahkan ketika mereka melewati kegagalan, melewati lembah yang paling kelam sekalipun, Tuhan ada menggendong mereka di sana. Tuhan ada menyertai mereka, karena Engkau adalah Bapa kami yang baik. Karena itu kami tidak akan membiarkan ketakutan menguasai hidup kami. Kami tidak akan membiarkan ketakutan menghentikan kami dalam hidup menggenapi rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Rabbi Sekarang Kira di hati saya Tuhan tahu sesuatu. Ada seseorang di tempat ini, ketika Engkau menghitung-hitung atau Engkau melihat kenyataan hidup Engkau kehilangan sesuatu yang besar, namun Tuhan katakan jangan takut. Sepanjang Engkau hidup dalam rencana-Ku, Engkau tidak akan pernah kehilangan sesuatu yang baik. Sebab ketika aku membiarkan tangan-Mu kosong, karena aku ingin memberikan jauh lebih baik. Sebab aku Tuhan tidak bisa memberi ke tangan-tangan. Karena itu teguhkan hatimu dan tetaplah mengasihi Dia. Terima kasih ya Tuhan. Dan aku berdoa bagi anak-anak-Mu yang hari-hari ini mungkin sedang diincar oleh ketakutan, yang hari-hari ini iblis membisikkan ketakutan demi ketakutan kepada mereka, lewat kenyataan hidup mereka, lewat keadaan mereka, lewat latar belakang keluarga, lewat kegagalan, lewat apapun yang sudah mereka lalui. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Roh-Mu menjadi benteng yang teguh bagi umat-Mu ini, sehingga hidup mereka tidak dikuasai ketakutan. Biar mereka tetap percaya kepada-Mu. Bahkan bagi Engkau yang sudah lama menanti dan menanti, dan Engkau belum melihat tanda-tanda bahwa penantian-Mu akan berakhir, Engkau belum melihat bahwa penantian-Mu akan mendapatkan jawaban. Firman Tuhan berkata kepada-Mu, jangan takut, sebab aku menopang engkau. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, dan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dia menjawab doamu lebih daripada apa yang engkau minta dan doakan. Bagi engkau yang punya mimpi yang besar, jangan biarkan ketakutan itu menghentikan impian yang diberikan Tuhan kepadamu, supaya namanya dipermuliakan dalam hidupmu. Sebab apapun keadaanmu, mungkin engkau secara intelektual tidak sepintar orang lain, ekonomimu mungkin berkata engkau tidak sanggup melanjutkan pendidikanmu atau karirmu, tapi firman Tuhan berkata bahwa bila Dia yang membuka pintu, tak ada seorang pun yang menutupnya. Jika Dia yang mengangkat engkau, tak ada seorang pun yang merendahkanmu. Jangan takut, Tuhan yang Maha Kasih mengasihimu. Dia berkata, kasih setianya tak berubah. Biarpun gunung-gunung bergoncang dan
teguh di dalam rencananya. Engkau yang menantikan kesembuhan dan pemulihan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa kiranya Tuhan bersegera menjawab doamu. Kiranya Tuhan bersegera menyatakan mujizatnya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami teguh di dalam-Mu. Kami berharap kepadamu. Kami tidak takut, karena Kau yang menopang kami. Karena kasih-Mu tak berubah. Sekalipun bumi bergoncang, bukit-bukit runtuh, kasih setia-Mu. Memberi persembahan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara sekalian.
Shalom saudara-saudara yang terkasih, berikut adalah renungan selama 1 pekan. Ibadah raya pertama diadakan pukul 8 dan ibadah raya kedua diadakan pukul 10 bertempat di gedung gereja. Mari bergabung dalam ibadah worship night diadakan setiap hari Kamis pukul 19.30 malam di gedung gereja. Ibadah doa dan puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 di gedung gereja Pematang Siantar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan dukungan doa, rindu untuk dilayani ataupun dikunjungi, Bapak Ibu Saudara boleh mengisi formulir yang telah kami sediakan atau menghubungi para pelayan Tuhan. Adalah sukacita besar bagi kami jika dapat melakukan sesuatu untuk membantu Bapak Ibu dan Saudara terjemahan selama 1 pekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri kegiatan ibadah kita yang kedua ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya apa yang sudah saudara terima lewat pujian dan penyembahan dan lewat firman disempurnakan oleh berkat penyertaannya bagi kita. Karena itu mari tengadahkan wajahmu, pandang kepada Dia yang setia, Bapa dan Raja yang perkasa yang mengasihimu. Buka tanganmu, buka hatimu, umat yang berkerajaan. Kembalilah ke aktivitasmu, sejahtera engkau, teguhlah hatimu dalam mengiring Dia. Teruslah mempergunakan karunia yang sudah Dia percayakan. Dan janganlah takut, sebab Dia yang memulai pekerjaan yang baik dalammu, Dia adalah setia. Kiranya Tuhan memberkatimu dan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus turun ke atasmu, memberkatimu dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati, selamat hari ini. Thank you.
Hai, kan kau yang ucapkan yang main, oke. Cuci ya baru mau lagi. You say you love me. You Oke. Aku ketawa di sini. Gak bisa buat ketawa semua orang. Aman? Lumayan ya. Thank you, man. Kok kesulitan mati? Nah, masih pelan.